Lur, selamat datang di Ngalor Ngalabu Horror. Hola, adios, numero uno, chocolatos, fagetos. Itu artinya sehat-sehat kabeh ya lur. Balik mana mbak aku Icang seperti biasa. Sesuai requestan salah satu dari kalian, beberapa dari kalian sih. Kali ini kita akan mengelor film Espanyola yang sedep banget lur. 11-12 sedepnya sama Sleep Tip yang sebelumnya udah pernah dibahas. Bergenre horror misteri. Film ini berjudul The Orphanage tahun 2007. Creepy-nya dapet, sedihnya juga dapat lur. Tonton aja sampai habis ya. The Orphanage bercerita tentang seorang wanita yang tinggal di panti asuhan, tempat masa kecilnya dulu. Dia memiliki seorang anak yang memiliki 6 teman imajinasi. Awalnya dianggap sepele ya kan, tapi lama-kelamaan situasi semakin menganehkan sampai akhirnya anaknya hilang entah kemana. Oke, kita langsung pantun ngawur sesuai saran dulurku Isal_CT ya kan. Cak Icang gurung adus, monggo sekecaaken. Dus, masa sih? Iya, bau kampas rem lur. Carlos! Un, dos, tres, toca la pared. Un, dos, tres, toca la pared. Un, dos, tres, toca la pared. Pada tahun 1975 di Spanyol, sebuah panti asuhan yang sangat dekat dengan pantai bernama Good Shepherd, Laura dan teman-temannya yang beberapa dari mereka berkebutuhan khusus sedang bermain ketuk dinding. Dan inilah panti asuhan. Singkat cerita, Laura yang sudah dewasa menikah dengan Carlos dan memiliki seorang anak bernama Simon yang sering didatangi teman imajinasinya. Ya, Laura sama Carlos menganggap itu halusinasi anaknya aja karena emang udah sering kayak gitu. Ternyata Laura memutuskan tinggal di panti asuhan masa kecilnya dan berniat membuka lagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pagi itu Laura mengajak Simon jalan-jalan ke pantai biar bisa main ke gua di dekat mercusuar. Laura pun membiarkan anaknya masuk sendiri biar belajar berani karena emang guanya kecil gitu lur. Tapi kok lama banget gak keluar-keluar ya kan? Hola. Hola. Simon? Simon, vámonos! Laura pun menyusul Simon ke dalam dan melihat anaknya yang lagi ngobrol sama teman imajinasinya. Simon bilang jika dia punya teman baru dan ingin mengajaknya bermain ke rumah. Iya aja si Laura ya kan, biar mereka cepat pulang. Tapi karena penasaran, Laura coba ngeceklah agak ke dalam. Tapi ya nggak ada siapa-siapa di sana. Mereka pun kembali pulang dan Simon menaruh kerang-kerang sepanjang jalan biar teman barunya bisa tahu di mana rumahnya. Setelah itu Laura kedatangan tamu dari pekerja sosial bernama Benigna. Tujuannya datang ke sana adalah untuk melihat kondisi Simon karena ternyata Simon adalah anak adopsi dan dia memiliki suatu penyakit. Tapi Laura merasa keganggu sama pertanyaan-pertanyaan Benigna dan memintanya pergi dari sana. Berkas informasi tentang Simon tadi langsung disimpannya di dalam laci dapur. Malam harinya Laura terbangun karena merasa ada yang aneh di luar rumah. Lalu saat dia masuk ke gudang, ternyata itu Benigna yang masih mengintai diam-diam. Laura pun langsung membangunkan Carlos, tapi Benigna sudah pergi dari sana. Keesokan paginya saat Laura buka pintu, lah kok ada tumpukan kerangnya Simon di depan ya kan? Mungkin ada orang iseng batin Laura. Setelah itu sambil jahit, Laura ngobrol-ngobrol sama Simon. Simon cerita jika teman barunya ada 6 biji dan mereka semua anak-anak kecil yang nggak bisa tumbuh dewasa. Lalu Laura nggak sengaja ngelihat gambar ke-6 temannya, di mana salah satunya pakai karung di endasnya. Laura bertanya, itu apa nak yang dibawa sama mereka? Oh, itu harta karun mereka mah. Mereka ngajakin main mencari barang. Jadi permainannya gini lur, Simon punya harta karun yaitu koin yang diambil sama teman-teman imajinasinya itu, dan Simon harus nyari sampai ketemu dari petunjuk-petunjuk yang dikasih. Nanti kalau koinnya udah didapetin lagi, dia bisa membuat sebuah permohonan. Petunjuk pertamanya adalah giginya yang lepas saat dia masih bayi. Simon pun mengajak emaknya nyari petunjuk-petunjuk selanjutnya, mulai dari gigi bayi, terus ke pasir. Di pasir ketemu alat jahit, berarti petunjuk berikutnya kotak jahit ya kan, dan ketemu barang nggak tahu itu apaan. Terus diikuti terus petunjuknya sampai akhirnya ketemulah sebuah kunci laci dapur tempat Laura menyimpan berkas adopsi Simon. Ngamuklah Laura ya kan. ¡Mi tesoro! ¡Tesoro! ¡Ahora puedo pedir! ¡Ahora puedo pedir!
Simon bilang bahwa Laura bukanlah ibu kandungnya. Dia tahu informasi tersebut bukan dari membaca berkasnya, melainkan dari teman imajinasinya bernama Thomas yang pakai karung di kepala tadi lur. Laura dan Carlos pun langsung meluruskan masalah itu. Carlos bilang jika Simon mungkin nguping pembicaraan Laura dan Benigna, jadi nggak ada yang namanya teman imajinasi. Karena semua petunjuk permainan tadi sengaja dibuat sendiri oleh Simon. Simon diharuskan rutin minum pil untuk penyakitnya, karena jika tidak minum selama beberapa minggu, itu bisa mengancam nyawanya. Tapi Laura dan Carlos berjanji untuk selalu merawat anak tersayang tersebut. Singkat cerita, sesuai mimpi Laura, dia sudah merenov rumahnya menjadi panti asuhan seperti dahulu dan akan merawat beberapa anak-anak berkebutuhan khusus. Sempat terjadi percekcokan antara Laura dan Simon lur, karena Simon gak mau nemuin tamu-tamu di bawah dan malah maksa ngajak emaknya ke rumah kecil milik Thomas. ¡Baja! He dicho que vengas a ver la casita, Tomás. Acara pesta penyambutan calon anak-anak panti asuhan pun dimulai. Laura yang merasa bersalah mencoba mencari Simon, tapi kok nggak ada di mana-mana ya kan? Sampai akhirnya Laura melihat sosok Thomas dan berpikiran, oh ini pasti Simon yang ngajak bercandaan nggak lucu. Tapi tiba-tiba setelah pintu dijebol sama Carlos, langsunglah Laura mencari Simon kembali. Tapi lagi-lagi dia nggak ada di mana-mana. Bahkan di gudang kecil tempat naruh peralatan-peralatan berat juga nggak ada. Laura pun sangat panik dan mencari sampai ke gua, tapi Carlos menghentikannya karena air sudah pasang. Jelas Laura sangat depresi kehilangan anaknya, dan insiden tersebut membuat para orang tua nggak mau nitipin anak-anak mereka di sana. Carlos mengatakan jika polisi sudah mencari di gua, tapi nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Seorang psikolog kepolisian bernama Pilar mengatakan jika nggak ada nama Benigna di pekerja sosial, Laura pun curiga dialah yang telah menculik anaknya, dan Pilar akan membantu mencari di mana keberadaan Benigna. Karena kakinya terluka cukup parah, sementara Laura harus pakai kursi roda dulu. Malam itu Laura nggak bisa tidur karena masih kepikiran anaknya dan terdengar bunyi gedor-gedor aneh dari dinding rumahnya. ¡Carlos! 6 bulan telah berlalu, Laura benar-benar khawatir di mana Simon berada karena dia juga harus minum obat secara rutin. Bahkan saking depresinya, Laura ikutan klub curhat biar bisa memplongkan hati dan pikirannya. Curhat dan Laura cerita jika dia mulai percaya perkataan Simon bahwa teman imajinasi anaknya adalah nyata dan berada di dalam rumah. Se lo han llevado sus amigos invisibles. Yo misma vi a uno el día que desapareció. No estoy loca. Saat di perjalanan pulang, mereka melihat Benigna yang membawa kereta bayi. Lalu yang terjadi... ¿Benigna? Ngeri sumpah. Polisi menemukan beberapa foto tua di rumah Benigna, di mana ada foto Laura, teman-teman panti asuhannya dulu, dan para perawat. Kelihatan tuh lur nyempil fotonya Benigna yang ternyata pernah bekerja di panti asuhan tersebut meskipun cuma sebentar. Pilar mengatakan jika dulu Benigna memiliki seorang anak bernama Thomas yang terlahir cacat. Dulu kelima teman Laura pernah ngerjain Thomas yang selalu pakai karung di kepalanya. Karena penasaran wajahnya kayak gimana, Thomas pun diajak main ke dalam gua di pantai dan karungnya dibuka dong. Krik. Berharap Thomas keluar dari gua biar kelihatan wajahnya, tapi ternyata nggak keluar-keluar sampai air pasang. Dan akhirnya Thomas ditemukan meninggal tenggelam saat air laut sudah surut. Anak-anak yang ngerjain ini dinyatakan tidak bersalah karena mereka dianggap cuma main-main aja. Setelah itu Laura sangat susah tidur. Dia selalu kepikiran anaknya Simon. Bahkan ada momen ngira Carlos ada di sebelahnya, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Karena berbagai cara sudah dilakukan, Laura pun mencoba memanggil paranormal untuk mengecek rumahnya. Banyak kamera diletakkan untuk melihat situasi yang terjadi. Mak-mak paranormal bernama Aurora mencoba memegang benda-benda lama di rumah itu, berharap bisa kerasukan dan menemukan suatu petunjuk. Aurora pun mendengar suara samar-samar anak kecil dan terus mencari di mana sumber suara tersebut. Sampai akhirnya terdengar sangat jelas lur, suara anak kecil menangis dan kesakitan. Lalu saat masuk ke salah satu ruangan, Aurora melihat ada 5 anak kecil yang terus berteriak kesakitan karena mereka diracuni dan sedang sekarat.
Aurora mengatakan jika tadi memang dia masih berada di rumah itu, tapi semua barang-barang di sana berubah menjadi tua dan kuno. Di dalam ruangan tadi dia melihat 5 anak kecil, tapi karena kondisinya sangat gelap, dia nggak tahu apakah ada Simon di sana. Carlos dan Pilar pun merasa ini ritual yang nggak masuk akal, kayaknya cuma akal-akalannya mereka aja. Tapi Laura menentang balik, karena selama ini nggak ada satupun yang bisa menemukan petunjuk di mana anaknya berada, bahkan pihak kepolisian sekalipun. Sementara paranormal ini seenggaknya bisa menemukan sedikit petunjuk. Sepulangnya paranormal, Carlos merasa pemikiran istrinya udah mulai nggak benar karena percaya hal-hal gaib dan akan mengakhiri pencarian anaknya selama 9 bulan. Carlos telah menganggap anaknya tewas dan mengajak Laura pergi dari rumah untuk sementara waktu. Tapi Laura tetap yakin anaknya masih hidup dan ingin tetap tinggal di sana. Saat Carlos pergi kerja, Laura pun mulai mencari petunjuk di mana anaknya berada. Dan tiba-tiba ada ukiran nama teman-teman kecil Laura di bawah kursi dan kotak tersebut berisi boneka-boneka mereka. Sampai akhirnya Laura menemukan fotonya bersama Simon. Oh, jadi ente semua ngajakin main, kata Laura. ¿Queréis jugar? Seperti permainan Simon dulu, Laura pun terus mengikuti petunjuk demi petunjuk yang diberikan. Diikutin terus sampai ketemu petunjuk terakhir, yaitu kenop pintu. Tapi kok dicari-cari ke seisi rumah nggak ada kenop pintu yang cocok. Sampai ke gudang luar rumah juga nggak ada yang cocok. Tapi di sana, Laura melihat liontinnya Benigna yang terjatuh pas sembunyi di gudang sebelumnya, Lur. Laura pun melihat ada semacam tempat penyimpanan yang terkunci di dekat sana dan langsung menjebolnya. Laura mengeluarkan satu persatu karung yang ada di dalamnya, di mana isinya adalah tengkorak-tengkorak anak kecil. Por favor, que no sea Simón, por favor. Setelah polisi datang dan menganalisis tengkorak tersebut, itu adalah tengkorak kelima teman masa kecil Laura. Ternyata dulu Benigna balas dendam dan meminumkan racun kelima temannya yang ngerjain Thomas. Tapi tetap aja Carlos menganggap itu semua hanyalah omong kosong dan meminta Laura pergi dari rumah itu untuk kebaikannya. Laura pun menolak dan ingin Carlos meninggalkannya sendirian selama 2 hari. Setelah itu Laura langsung mengganti semua ranjang di kamar dengan ranjang-ranjang lama dan memakai baju perawat kuno. Ketika semua persiapan sudah selesai, Laura pun meminum banyak obat penenang agar masuk ke kondisi hampir mati dan berharap bisa melihat hantu-hantu tersebut. Lalu dia membunyikan bel sebagai tanda untuk memanggil kelima teman-temannya dan menaruh semua boneka di meja makan. Tapi masih tidak terjadi apa-apa. Laura pun teringat jika ada satu kebiasaan mereka yang belum dilakukan, yaitu bermain ketuk dinding. 1, 2, 3, toca la pared. Un, 2, 3, toca la pared. 1, 2, 3. Laura langsung mengikuti kemana mereka pergi, sampai akhirnya hantu-hantu itu menghilang di gudang kecil rumahnya. Tidak ada petunjuk apapun yang ditemukan di dalamnya. Lalu terlihat celah kecil di dinding, yang mana itu adalah pintu menuju ruangan basement rahasia. Ingat kan Lur, petunjuk terakhir knop pintu sebelumnya belum ada yang cocok dimanapun, karena ternyata itu adalah knop untuk pintu ke basement tersebut. Di dalam sana Laura menemukan Simon yang tidur di balik selimut dan mengajak ibunya bermain bersama teman-temannya. Tapi Laura ingin Simon melupakan semua teman-temannya yang tidak nyata dan membayangkan hal-hal bahagia bersamanya. Sambil memejamkan mata, Laura memohon agar semua hantu-hantu itu pergi dari sana. Dan yang terjadi... Quiero que me hagas caso, Simón. Que Tomás y los demás niños son todo una fantasía.
Ternyata itu semua hanyalah halusinasi Laura. Basement yang sebenarnya dalam kondisi sudah lapuk, penuh debu, dan banyak jaring laba-laba. Lalu kemudian dia melihat ada seorang anak kecil tergeletak dengan karung di kepalanya. Laura pun mendekatinya perlahan-lahan dan teringat kejadian 9 bulan yang lalu, hari di mana dia kehilangan putranya. Ternyata saat itu Simon berada di dalam basement dan tanpa sengaja Laura menguncinya dengan menaruh banyak tiang besi di depan pintunya. Begitu pula dengan suara aneh dari dalam dinding yang ternyata adalah suara saat Simon terjatuh dan tewas. Sambil menggendong tengkorak anaknya di dalam kamar, Laura meminum semua obat penenangnya sampai dia overdosis. Awalnya Laura tertidur, lalu saat membuka mata, dia berdoa agar Simon bisa hidup kembali. Tiba-tiba lampu mercusuar menyala dan secara ajaib Simon benar-benar hidup kembali. Betapa senangnya Laura yang langsung menciumi anaknya. Tapi bukan hanya itu, Laura juga melihat kelima teman kecilnya dan juga Thomas yang benar-benar terasa nyata. Simon pun meminta ibunya merawat semua teman-temannya dan mereka pun mendatangi Laura dengan sangat bahagia. Érase una vez una casa que estaba en la playa. Singkat cerita, terlihat Carlos yang mendatangi makam Laura, Simon, dan teman-teman masa kecilnya. Itu artinya Laura memang sudah meninggal karena overdosis. Lalu saat Carlos merenung di dalam kamar, dia menemukan liontin pemberiannya ke istrinya. Sampai akhirnya pintu terbuka sendiri dan Carlos hanya tersenyum. Buyar, ini film horor sama sedihnya kerasa banget sih lur. Setuju nggak kalian? Ya apa, cukup plot twist ya filmnya. Intinya teman-teman, imajinasi Simon alias hantu-hantu teman kecilnya Laura emang beneran ada lur. Tapi anak kecil pakai karung di kepala yang Laura lihat pas pesta itu beneran Simon. Lah kok setelah itu terjadi insiden di luar dugaan ya kan? Nggak sengaja ngunci anaknya dong, astagfirullah. Terus apa maksudnya lur si Carlos kok senyum-senyum sendiri di akhir film? Apakah dia juga sudah meninggal? Masih hidup kok lur. Menurut Cak Sutradara, Carlos senyum karena dia hanya merasakan kehadiran istrinya di sana gitu lur. Tapi menurut ente-ente semua, kenapa itu si Simon kok sembunyinya di dalam basement? Apakah dihasut sama teman-temannya atau cuma iseng aja? Komen-komen lur di bawah ya. Oke, segitu dulu. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan seno untuk tidak menerima kenyataan. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.